Shalom rasma jua man bantai krina guru-guru KKR GBKP capa peringan kita gondari sepak sana kita bangkat ke bahas bahan sermon ka ibas minggu si terakhir bulan Juni enda ope dengan kita bangkat ke bahas sermon ka mari ras kita toto bujur Tuhan ate kami makaikan waktu enda guna persiapan kami kerina guru-guru KKR GBKP. Tuhan si masuk-masuk kami, tambah-tambah pengangkan kami karena surau-surandu. Sete kami pesah kami man agi-agi kami, arah sermon indah. Ngerana lagi kami Tuhan man kami kerina rekangkan kemandu. Bas gelar Yesus Kristus kami artoto. Amin. Guru-guru KKR GBKP si kami Tuhan. Mari si ogi kata di bata di dua palas ogenta. Si pertama ogenta ngerana ibas kitab keluaran henda bacaan takari cenari kari ogenta ibas bacaan remaja kitab Roma si ogel be si pemena keluaran bindu 10:6 ayat 10:6 se ayat pe-20 kan. Bagenda kata di bata yogekan kami bahasa Indonesia. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Maka si OGK bahan ogenta khusus untuk bacaan remaja enda tersurat di bas kitab Roma pasal 10 ayat 14 ogeken ka baginda katana. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Guru-guru si kelengi kami, minggu ini kita berbicara tentang bagaimana menahan diri, mencukupkan diri, berkata cukup walaupun kita masih ingin. Eda salah satu siatita si pesankan man age kita, ya kita KKR. Jadi tidak perlu kita dulu berbicara repot tentang alat peraga, tapi asal sidat pesan pentingnya ada dengan alat peraga yang sederhana pun nanti kita bisa sampaikan. Kita cek dulu yang pertama. Apa kata pesan Alkitab kepada kita? Kitab Keluaran 16 ayat 16 sampai 20 menceritakan tentang pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel yang darat di Mesir nari. Situ huna ada dua permintaan yang sudah dikabulkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama, ketika Israel menjerit akibat tekanan-tekanan yang ada di daerah Mesir, maka bangsa Israel didengarkan oleh Tuhan. Maka ia dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka berada di padang gurun, mereka sangat kehausan dan Tuhan memberikan air. Itu tuh Musa dalam batu, alu tongkat, dan diizinkan Tuhan. Dan mereka akhirnya beroleh air. Tapi saudara-saudara, guru-guru, kembali bangsa Israel bersungut-sungut. Ini pesan pertama sih perlu siatakan manage kita KKR. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak menjaga mereka dengan baik. Maka usur katakanlah, lebih baik kembali di Mesir menderita daripada di sini kekurangan makanan. Maka melehe ia, nina di bata, ku berikan pangan man balu. Ada dua bentuk makanan ya, burung puyuh dan roti mana. Tapi pada bahan kita kali ini kita berbicara dengan pemberian Tuhan roti mana, roti dari surga
Maka melalui Musa Tuhan berfirman agar Israel mengambil makanan yang secukupnya. Itu penekanan. Membaci, menahan diri, seperlunya saja. Guru-guru siklengi Tuhan, dapat refleksi banta. Mau kita dibaci dengan mansi pagi, rekai dua kali. Sekalian adalah buat kalau bisa bekerja 1 kali untuk 2 keperluan, 2 hari atau 3 hari. Kenapa tidak hari ini? Sepertinya manusiawi sekali orang-orang Israel pada saat itu karena banyak sekali tekanan. Banyak tekanan membuat mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan memberi setiap hari. Walaupun Musa sudah memperingatkan, ambil secukupnya. Nah, ini bahan tema kita, anak kecil sampai remaja ya. Ambil secukupnya, tapi mereka khawatir sehingga mereka mengambil lebih dari apa yang mereka butuhkan. Tapi keesokan harinya, makanan itu membusuk dan berulang. Anda katakan bahwa ketika kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tidak akan ada yang baik-baik saja. Jadi ini renungan untuk guru. Kasih pesan menagia kita. Belajar mengendalikan keinginan diri. Tidak semua yang kita mau harus kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu semua berguna untuk kita. Bahkan bukan hanya tidak berguna, tapi bisa merusak diri kita. Sama seperti makanan tadi, menjadi berulat. Guru-guru, mari kasinan. Ijenda iterapkan kita. Bas ogen remaja, ya. Kitab Roma ini menceritakan diajar kesopanan dan kesalehan untuk diterapkan dalam hidup sendiri. Terutama harus kita pedulikan diri kita sendiri. Ya, jangan mengkhawatirkan tubuhmu. Begini, yang harus kita usahakan adalah membuat persediaan untuk jiwa. Bukan berarti tidak boleh makan, bukan berarti tidak boleh melakukan apa-apa. Tapi jangan memiliki kecemasan yang berlebihan untuk tubuh sehingga kita tidak peduli tentang hal-hal yang rohaniah. Kebutuhan tubuh perlu dipertimbangkan, tapi hawa nafsu, keinginan-keinginan kita yang dalam tanda kutip disebut liar itu harus dikendalikan. Ya harus dihubungkan remaja rasa anak-anak. Anak kecil, anak tanggung, anak balita, kita hubungkan dengan bacaan remaja hari ini. Adini nandai bangsa Israel lah mampu ia menghilangkan rasa khawatir karena tekanan yang ada di padang gurun dan dia mengambil berlebih walaupun Musa katakan jangan. Tapi kitab Roma mengingatkan ulah daging dun caperdiatekan du. Ulah kam khawatir man daging du. Tapi man pertentin dulah. Karena orang-orang yang dicukupkan secara iman, secara rohani tidak akan pernah kekurangan secara jasmani juga. Jadi seimbang, saya akan menagai kita. Pesan selanjutnya adalah bahwa kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani itu seimbang. Ya maka gelah ulah dipenuhi nalalap kebutuhan jasmani, tapi lupa dia bahwa rohani juga harus dipenuhi. Jadi ada keseimbangan. Ada keseimbangan dan tidak harus ditegur orang. Kemampuan anak-anak Tuhan adalah mampu mengendalikan keinginan tanpa ada batasan-batasan ketat dari orang tua, dari guru, dari teman. Jangan makan ini, nanti kita jadi gemuk. Jangan makan ini, nanti begitu. Jangan makan ini. Adi itu gor maka anak-anak tak terna mengendalikan waktu, mengendalikan diri, mengendalikan makanannya. Itu bukan orang-orang yang taat, anak-anak Tuhan seperti bangsa Israel. Tapi dia bisa mengendalikan dirinya. Ambil secukupnya. Kita lihat pelajaran selanjutnya. Ya. Ekaris katakan menagih. Pelajaran selanjutnya mengatakan bahwa mereka hanya boleh mengambil untuk seisi tenda mereka. Jadi untuk seisi tenda mereka berarti lah perlu latihan dalam misa salawari. Nah, kan bisa saja Tuhan langsung letakkan di depan tenda mereka nggak harus mengambil ke sana kemari, terletak di depan tenda mereka masing-masing, atau Tuhan turunkan ke rumah mereka masing-masing, ke tenda mereka masing-masing, sehingga nggak perlu mengambil berlebih. Tapi Tuhan turunkan begitu banyak. Situ huna ujian kesetiaan dari Tuhan. Percayakah kamu bahwa aku tetap memperhatikan kehidupanmu? Teknikam maka aku jaga kamu, oh Israel. Padahal Tuhan sudah kasih contoh, keluar dari Mesir, lolos dari 10 tulah, kemudian melewati laut yang begitu besar dan mereka tidak mati, kemudian mendapat air. Nah sekarang roti mana ini adalah tanda kasih Allah yang kesekian. Perlu dikatakan menagih kita, ini tanda kasih Allah yang kesekian. Jadi jangan ragu, karena menunjukkan dari teks kita, orang yang tamak sebenarnya meragukan juga bisa definisinya. Jadi bangsa Israel kan ragu.
Kalau dia tidak ragu kepada Allah, dia tidak akan mengambil lebih dari apa yang Allah perintahkan. Berarti ragu ya, padahal sudah banyak contoh. Maka mana lagi kita sih katakan? Ketidakmampuan mengendalikan diri, salah satunya adalah keraguan kepada pemeliharaan Allah. Ku anak tanggung remaja membaca sih. Man kita pe guru, adi terlalu khawatir. Memang kita boleh menabung, tapi terlalu khawatir, selalu memikirkan yang terlalu jauh ke depan. Jangan-jangan kita tidak percaya bahwa Allah memelihara. Kita boleh bekerja keras, kita boleh melakukan banyak hal, tapi ulah kamu diikat rasa kekhawatiran berlebihan. Baginya membantah guru bagaimana anak-anak tapi sih bisa. Jadi mereka boleh bersyukur setiap saat, dan setiap saat itu adalah bekerja, walaupun sedikit bekerja. Tiap hari ambil roti mana, setiap hari ambil roti mana, berarti setiap hari bekerja. Artinya kita dicukupkan kalau kita konsisten. Adalah konsisten lah. Laboka baci saja labuan atau buat ikrina, tapi berlebihan akan menjadi busuk. Jadi sesuatu yang kita ambil untuk diri kita, sama seperti kebiasaan-kebiasaan anak-anak, beli ini, beli itu, beli baju berlebihan, beli makanan berlebihan, beli peralatan berlebihan, padahal sampai di rumah tidak dipakai. Bahkan yang sudah lama dibeli tidak dipakai. Mungkin tidak berulat seperti roti mana, tapi mubazir. Seorang penulis mengatakan bahwa dia membuat sebuah penelitian mengatakan bahwa begini, tingkat stres seseorang bisa juga diukur dari seberapa banyak ia menyimpan barang-barang namun tidak ia gunakan. Si cek mana-mana guru-guru rebuena si bunikan barang-barang tapi lali guna naman bantah, artinya lah terpakai bagus mahal tapi tidak kita gunakan, hanya sebagai koleksi, hanya sebagai lah gue tak kalah di jangkau. Aku bangga bisa mengkoleksi, beda dengan kolektor ya. Itu salah satu tingkat orang-orang yang stres, karena sesuatu yang berharga tidak harus disimpan dalam rumah, tapi bisa disimpan di dalam hati, dan itu akan menjadi memori yang indah. Oke, kita masuk guru-guru ubas penjelasan cerita. Di sini tema balita yang sedikit berbeda. Anak kecil, anak tanggungan, remaja punya tema yang sama. Anak balita atau bateta juga kalau sudah dipisah. Ambil secukupnya. Di anak-anak melabo tahna dengar dibagi tema kecil makanannya cukupnya. Labo tahna gua makanan cukup. Maka tema balita sedikit berbeda. Ali makanannya cukupnya. Ya asal merah dia buat labo tahna gua cukup gua lang. Pokoknya gua bersurya ngali. Nah, itu sebabnya tema kita nggak berbicara soal makanan, soal mengambil. Jadi saya ajari anak-anak alat peraganya bisa langsung kita praktekkan bagi yang onsite. Bagi yang masih Zoom mungkin kita bentuk dengan metode yang berbeda. Hari kita jumpa baci si ban dung kita nerangkan cerita kita beda, dung si ikuti apa pesan-pesan dalam buku bimbingan kita, baci si peragakan langsung. Jadi bisa model peraga si tama ibas lebih piga-piga pangan-pangan, mungkin permen ya, bonbon ya. Si katakan mana ambil secukupnya, setelah kita makan nanti kita ambil lagi. Makan coba kesinan isi kursi pertama gue misrauk atau yang ambil satu-satu, atau yang masih ingat temannya likang kari walaupun masih kecil. Ada yang bilang ambil 2, kenapa ambil 2? Nggak cukup 1 Nita. Iya guru, untuk temanku yang itu. Baca ya begini. Ya. Tapi ada yang memang dia ingin ambil ya lakrisada, lah biasa buat sehari ya. Jadi kita bikin sebuah seperti peragaan. Alat peragaan. Si undangnya sasada kube. Ambil secukupnya nakku, ambil secukupnya. Entah pangan-pangan kayak dia kari Bandung. Maka dung nasi terangkan olah karawai. Namanya kan baru kita terangkan. Ambil secukupnya artinya kalau kurang bisa tambah. Tapi kalau sudah kita makan dan tidak habis, itu nggak berguna bagi diri kita dan bagi teman kita. Dan sesuatu yang terlalu banyak bisa baca katakan sakit perut atau merusak gigi atau mubazir kekenyangan. Baca terangkan dengan metode anak-anak. Kita masuk anak kecil, anak tanggung. Makanan yang secukupnya. Udah baca katakan lalu porsi man. Waktu di rumah ya banyak orang kan kalau suka ambil sebanyak-banyaknya. Banyak anak-anak yang tidak mengendalikan diri. Ini kalau kayak anak-anak yang pintar bijak adalah anak-anak yang pandai belajar. Padahal sebenarnya dari teks ini adalah anak-anak yang pintar itu juga pandai mengendalikan diri. Man lamis pernah. Kita kan sulit di beberapa acara isinan bagi teman-teman ada acara pesta ketika dibuat makan jalan atau prasmanan ala Prancis dan banyak sekali istilahnya.
Enca kusung-kusung lah tradisi iman orang-orang tertentu. Kenapa banyak menu sayur ada 3 macam, ikan 3 macam, ada kerupuk, ada sambal. Ternyata bukan supaya diambil semua, tetapi supaya orang bisa memilih yang mana yang cocok baginya. Ada sada sih bahan baci karena rembang alergi ya, atau dia tidak suka. Tapi dibuat banyak supaya mereka bisa memilih, oh yang ini cocok untukku, buat. Bukan semua diambil, aku beda galang bana piring lah Krina buat. Salah satu ciri-ciri tidak mampu mengendalikan diri dan tidak mampu mengambil cukupnya. Dulu buati Krina bas sisa kali bas piring. Atau nalang di perlu siakap si tambahi. Mela kap tambah pandita. Ya di mela tambah udah kita tambah je. Rumah kari si puasi kasih tipnari. Langkin pe memanjakan nih porsi-porsina. Lah kita sekali-sekali acara pesta, apakah guru-guru si jamu, gusur sidan. Nah, selanjutnya kajian, okay? Mengambil makanan yang secukupnya. Bukan hanya soal makan di meja makan. Belanja ya kudarat paper kita makan. Aku lihat ada produk makanan, ada toko roti di Medannya dengan inisial M. Lihat bana tulisan terus toko nande mewah kalau toko nande mekin. Maka tulisnya terus menarik kalau kuagap. Itu biasanya jarang diberikan kepada pelanggan. Kenapa? Karena kan biasanya penjual ya untuk untung sebesar-besarnya. Tapi dia memberikan pesan yang sangat baik baginya. Belilah secukupnya. Lah pernah tidak bagi bes toko roti si Deman. Mantap rotinya, demlalap, antri orang beli. Tapi dia selalu buat situ. Belilah secukupnya. Tidak kan? Labu kuagap berdasarkan Alkitab Andai, tapi orang umum saja mengajari kita untuk tahu membatasi diri. Jadi guru-guru anak remaja kari ya, menjelaskan hubungan dengan tema. Jadi ateiku ngatakan apa sedikit tambahan di remaja dibandingkan anak balita, anak kecil dan anak tangguh ya. Pas anak remaja hendak mengambil makanan secukupnya sesuai teks dan menjelaskan hubungan tema dengan bahan remaja. Temata makanan yang secukupnya. Adi bahan tanina dai sesuatu yang merusak diri ini juga bukan memuliakan Tuhan. Adik oge sekali nari dai bahan pai Cina. Katakan kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan terang dan senjata dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Adalah soal makanan saja, tapi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan daging itu biasanya orang-orang yang tidak bersandar kepada Tuhan. Sebab menurut Tuhan perlengkapan tak. Di bas teks ada situ mengatakan bahwa ini soal peperangan rohani. Jadi orang-orang yang tidak bersama Tuhan kuat secara fisik bisa saja kalah karena tidak kuat secara iman. Tapi orang yang kuat secara iman dia bisa mengendalikan pikirannya, badannya, kemauannya. Jadi apakah kalau kita bicara sekarang mengurangi berat badan diet itu ya. Adi Nina skala medis katakan bukan makanan aja dulu yang perlu dikurangi kalau proses penurunan berat badan Nina. Tapi mindsetnya, cara berpikirnya, ada stresnya, ibas terapi nurunkan berat badan atau mengubah pola makan lah kita katakan. Elah bobaci sehat Nina. Tapi dengan mindset yang berubah, cara berpikir yang benar, itu berarti dia sudah mulai hidup sehat. Sebab dipikirnya sehat, lanebu ulapan sedeh. Tapi karena pikiran berkata cukup. Karena kalau ku makan ini, nanti dampaknya ini bagi tubuhku. Kalau ku lakukan ini bagi tubuhku. Maka orang yang berkata bisa cukup untuk sesuatu adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang bisa mengendalikan diri. Ya hubungan guru-guru siklengi kami itu bahas Tuhan Yesus Kristus. Enda nampati kita guna memperkaya kembali ban sermon ibas bacaan dosi di ban pe harapkan kami semakin lebih diperkaya dan kami arah sermon tenda pe tambah-tambah kalian ukur nikapkan materi mana anak-anak selamat melayani bas minggu indah. Tuhan Yesus memberkati sekitar toto bujur Tuhan katakan kami katandom persingiti kami mendengar kami ngatakan man agi-agi kami maka harus yang ngasup mengatakan cukup. Ngasup ia mengendalikan diri keinginannya. Kami lebih guru-guru KKR. Ilakukan kami, ngasuplah kami batasi diri kami. Ngasup kami ngatakan gue bias.
ope dengar kalau si di ban ngatakan gue bias man kami. Sebab Tuhan sing ngajari kami, Tuhan sing ngapati kami bertindak bijaksana. Ibas gelar Yesus Kristus lah kami ngadapan bano. Amin.